Sejak awal perjalanannya sampai saat ini, bajak laut topi jerami telah melalui banyak hal. Seiring berjalannya waktu, nama mereka semakin dikenal di seluruh lautan sampai pada akhirnya mereka dianggap sebagai sebuah ancaman besar, terutama oleh pemerintah dunia. Saat di Enies Lobby, Luffy menyuruh Sogeking alias Usopp untuk membakar bendera pemerintah dunia, dan itu pun menjadi awal deklarasi perang Luffy terhadap mereka. Lalu, insiden yang baru-baru ini terjadi adalah Luffy diakui sebagai kaisar kelima dalam koran World Economic Journal karena dia telah mengacaukan kediaman salah satu Yonko, yaitu Big Mom. Dan dia juga berhasil mengalahkan komandan terkuat sekaligus tangan kanan Big Mom, yaitu Katakuri. Luffy pun saat ini memiliki bounty 1,5 miliar berry. Saat ini, Luffy memiliki 9 kru tetap, yaitu Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, dan yang terbaru adalah Jinbei. Selain memiliki kru tetap, Luffy juga telah memiliki armada besar, tepatnya dalam manga chapter 799. Ada 7 komandan divisi dalam armada tersebut. Cavendish menjadi komandan divisi pertama dan dia memiliki 75 orang anak buah. Setelah itu, ada Bartolomeo. Penggemar fanatik bajak laut topi jerami ini menjadi komandan divisi kedua dan dia memiliki 56 anggota. Selanjutnya ada Sai, seorang praktisi bela diri Hashoken yang menjadi komandan divisi ketiga. Dia memiliki anak buah berjumlah 1000 orang. Lalu ada Ideo, si petinju dengan pukulan berdaya ledak besar. Dia menjadi komandan divisi keempat dan pengikut Ideo berjumlah 3 orang. Setelah itu ada Leo. Kurcaci dari ras Tata ini menjadi komandan divisi kelima. Leo memimpin 200 orang anak buah. Lalu ada juga Hajrudin, si raksasa Elbaf yang menjadi komandan divisi ke-6. Hajrudin ditemani 4 orang anak buah. Dan yang terakhir ada Orlombus, si petualang yang menjadi komandan divisi ke-7. Dia memiliki anak buah terbanyak, yaitu berjumlah 4.300 orang. Jumlah seluruh armada besar Luffy ini sekitar 5.600 orang. Mereka sudah berjanji dengan Luffy, kapanpun Luffy perlu bantuan, maka mereka akan langsung datang membantu. Luffy juga akan melakukan hal yang sama, yang mana dia akan membantu mereka apabila diperlukan. Selain armada besar Straw Hat Pirates, ada juga Heart Pirates, suku Ming, dan para samurai pengikut Kozuki yang beraliansi dengan Luffy. Aliansi mereka memang hanya bersifat sementara dengan tujuan untuk menumbangkan Yonko Kaido dan Shogun Orochi. Namun, menurut admin aliansi mereka akan tetap berlangsung walaupun suatu saat nanti Kaido dan Orochi telah dikalahkan. Alasannya cukup sederhana. Luffy memiliki karisma tersendiri yang mampu memikat banyak orang. Dalam manga chapter 561, Mihawk menyebutkan bahwa Luffy memiliki kemampuan untuk menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi rekan. Menurut Mihawk, itu adalah kekuatan yang paling mengerikan di lautan. Selain aliansi-aliansi yang sudah ada, tentu saja seiring berjalannya waktu akan semakin banyak aliansi bajak laut topi jerami. Yang pertama dan yang paling memungkinkan adalah Boa Hancock beserta bajak laut Kuja. Berdasarkan keputusan di referee, si Chibukai telah resmi dibubarkan. Hal tersebut terjadi karena usulan Raja Rico dan Raja Cobra yang pernah dirugikan oleh si Chibukai, yaitu Doflamingo dan Crocodile. Mayoritas pemimpin negeri lain setuju akan usulan tersebut, sehingga si Chibukai pun resmi dibubarkan. Tak perlu waktu lama, para mantan anggota si Chibukai langsung diserbu oleh Angkatan Laut, tentu saja Boa Hancock juga termasuk. Pulau Amazonia Lili segera didatangi oleh Angkatan Laut yang hendak menangkap Boa Hancock. Salah satu angkatan laut yang ikut dalam penyerbuan itu adalah Koby. Seperti yang diketahui, Koby tergabung dalam unit rahasia Sword dan telah mendapatkan laporan dari X-Drake yang mana Luffy sedang berada di Wano Kuni. Kemungkinan, semua angkatan laut yang memburu Boa Hancock akan menjadi batu, kecuali Koby karena kepolosannya. Saat melihat ada foto Luffy yang begitu besar di Amazonia Lili, Koby pasti akan bertanya mengapa ada foto tersebut.
Dan Boa Hancock akan dengan bangga mengatakan itu karena dia mencintai Luffy. Dari situlah admin menduga Koby akan mengatakan bahwa Luffy sedang berada dalam bahaya di Wano Kuni karena dia akan menghadapi dua Yonko. Setelah mendengar hal itu, Boa Hancock pun akan langsung pergi ke Wano Kuni untuk membantu Luffy. Jadi ada kemungkinan Boa Hancock akan beraliansi dengan Luffy. Selain itu, aliansi bajak laut topi jerami yang berikutnya adalah sisa bajak laut Shirohige. Pada perang puncak Marineford, mereka berperang bersama Luffy melawan angkatan laut. Meski pertemuan mereka dengan Luffy baru sekali itu saja, tapi Marco dan kawan-kawan telah percaya bahwa Luffy adalah sosok bajak laut yang akan membawa perubahan besar pada era baru. Dalam manga chapter 578, para komandan divisi bajak laut Shirohige mempertaruhkan nyawa untuk menjaga Luffy dari Akainu. Kata Vista, mereka sudah melihat kekuatan dan kegigihan yang dimiliki oleh Luffy. Luffy juga adalah orang yang dilindungi oleh es dan diakui oleh Shirohige. Karena itulah para sisa bajak laut Shirohige ingin melindungi Luffy. Masih dalam chapter yang sama, Marco berkata bahwa meski Luffy adalah ancaman yang ingin dilenyapkan oleh Akainu, tapi bagi mereka Luffy merupakan harapan yang harus dijaga dan dipertahankan. Dengan begitu, admin yakin bahwa pada kemudian hari, mereka akan beraliansi dengan Luffy. Untuk saat ini, sisa bajak laut Shirohige memang tidak diketahui keberadaannya. Baru Marco saja yang diperlihatkan. Tapi, ada satu hal yang akan membuat mereka berkumpul kembali, yaitu perang di Wano Kuni. Berita Luffy yang sedang berada di Wano Kuni sudah tersebar beritanya di koran. Tidak menutup kemungkinan, para sisa bajak laut Shirohige juga akan datang ke Wano Kuni untuk membantu Luffy. Perlu diingat, mereka memiliki hubungan dengan Kozuki Oden pada masa lalu, dan Wano Kuni adalah tanah kelahiran Oden. Izo sebagai komandan divisi 16 juga merupakan penduduk Wano Kuni dan dulu dia adalah pengikut Oden. Dengan begitu, maka mereka semua sangat berpotensi untuk berpartisipasi di perang Wano Kuni nanti. Sebelumnya, Marco sudah menolak ajakan Nekomamushi karena dia harus menjaga kampung halaman Shirohige karena sebentar lagi Edward Weevil akan mendatanginya. Tapi setelah Marco mengalahkan Edward Weevil, dia pasti akan langsung datang ke Wano Kuni untuk membantu Luffy. Lalu berikutnya yang akan beraliansi dengan Luffy adalah para ras Elbaf. Memang saat ini Luffy sudah punya aliansi ras Elbaf, yaitu Hajrudin beserta para anak buahnya yang bernama Stansen, Rod, Goldberg, dan Gear. Akan tetapi, total mereka hanya sedikit, yaitu 5 orang. Nah, pada kemudian hari, Luffy akan beraliansi dengan kerajaan Elbaf yang berarti akan ada banyak sekali raksasa di dalamnya. Kerajaan Elbaf memiliki kekuatan yang sangat besar dan luar biasa. Bahkan Big Mom pernah berkata, seandainya saja Elbaf berada di pihaknya, maka Big Mom akan sanggup mengalahkan para Yonko lain. Itu artinya Elbaf merupakan kekuatan tempur yang sangat besar. Saat ini, dua Yonko yang akan dihadapi oleh Luffy adalah Big Mom dan Kaido. Seperti yang kita tahu, ras Elbaf sangat membenci Big Mom, karena di masa lalu, Big Mom pernah mengacaukan desa Elbaf. Jadi, jika para ras Elbaf mengetahui bahwa Luffy akan menghadapi Big Mom, maka mereka juga pasti akan ikut membantu Luffy untuk mengalahkan Big Mom sekaligus membalaskan dendam mereka. Jika kita lihat, Beast Pirates memiliki banyak anak buah yang berukuran raksasa. Apalagi masih ada monster yang masih misterius yang bernama Numbers. Untuk menghadapi makhluk seperti itu, dibutuhkan pasukan yang berukuran besar juga. Maka para ras Elbaf akan menjadi lawan yang pas untuk menghadapi mereka. Lalu bajak laut Akagami. Sebenarnya ini kemungkinannya masih 50/50 karena beberapa hal. Saat Shanks melihat poster buronan terbaru Luffy, dia berkata bahwa mereka akan segera bertemu. Bisa jadi mereka akan bertemu di Wano Kuni dan Shanks akan membantu Luffy di sana. Tapi teori itu dapat disanggah karena dulu Shanks berkata bahwa Luffy harus mengembalikan topi jerami itu ketika dia sudah menjadi bajak laut yang hebat. Saat ini Luffy belum mencapai akhir tujuannya, jadi dia masih belum pantas bertemu dengan Shanks dan mengembalikan topi jeraminya itu. Menurut admin, akan lebih epik jika nanti Luffy bertemu dengan Shanks ketika Luffy sudah mencapai Laugtail dan menjadi Raja Bajak Laut. Dan di sana, Luffy akan mengembalikan topi jerami itu kepada Shanks dan menceritakan seluruh petualangannya selama ini. Sepertinya, pertemuan Luffy dengan para Yonko memiliki arc-nya masing-masing. Whole Cake Island adalah arc khusus Big Mom. Wano Kuni adalah arc khusus Kaido.
Mungkin nanti arc Laugh Tale akan menjadi arc khusus Kurohige, karena di sana Luffy akan bertarung habis-habisan melawan Kurohige. Dan nanti akan ada arc khusus Shanks, entah itu setelah Wano Kuni atau mungkin setelah Laugh Tale. Yang jelas, di arc tersebut Luffy akan menepati janjinya kepada Shanks. Nah itu tadi, teori admin tentang para aliansi Luffy di masa depan dan Ras Elbaf akan menjadi kunci kemenangan Luffy. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.